Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua. Ini merupakan video kedua ya dari modul kelima. Nah, pada video ini kita akan spesifik membahas tentang menentukan kedudukan bidang dan nanti di akhir mungkin ada contoh soal latihan ya. Yang nanti seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang untuk latihan nanti dikoordinasikan dengan asisten. Baik, saya disclaimer dulu rekan-rekan ya. Jadi pada video ini atau pada materi yang dijelaskan di video ini sebenarnya banyak hal-hal yang diulang lagi. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Jadi silahkan dirujuk pada video-video sebelumnya karena ada beberapa hal yang mungkin sama dengan yang dijelaskan pada pekan-pekan sebelumnya, begitu ataupun pada video yang pertama sebelumnya ya, sebelum video ini ya. Oke, baik, kita judulnya menentukan kedudukan bidang, dan kita mulai dari sini. Oke, kita mulai dengan cara menentukan kedudukan perpotongan dua buah bidang. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan bonus ya teman-teman ya, karena apa? Karena kita sudah melakukan ini di modul keempat. Jadi kita mencari tren dengan pelang, atau kita mencarikan suatu garis dalam perpotongan dua buah bidang ya, dua buah struktur bidang begitu. Nah, teman-teman tadi kita juga sudah tahu kan ada ini ya, ada titik proyeksi. Titik proyeksi yang digunakan. Jadi sebenarnya bukan titik proyeksi juga ya. Saya sebutnya pol begitu kan. Jadi ketika kita punya seronet seperti ini, teman-teman. Nah, sorry ya, nggak simetris. Kita anggap saja begini. Lalu dia memiliki titik di sini, ya 90 derajat dari itu. Nah, ini apa namanya? Kita sebut sebagai titik polnya kan sebenarnya. Kita polnya dan di sini adalah planarnya gitu kan, bidang planarnya. Nah, kita balik ke soal. Kita mulai ke soal saja. Nah, jadi suatu bidang ABC mempunyai kedudukan N60 derajat is dengan kemiringan dengan dip 40 SE. Berarti kan mungkin gambarnya seperti ini. Nah, begitu kan. Berpotongan dengan bidang DFG kedudukan 45 west, north to west 450 SW. Berarti sekitar di sinilah ya. Itu kan. Nah, ini korelasikan dengan ini dikorelasikan dengan ini. Ya. Nah, lalu tentunya bagaimana caranya? Jadi, ini cara yang berbeda, cara yang sedikit berbeda dengan yang dijelaskan pada modul sebelumnya, tapi terkapa saya coba diulangi ya. Jadi, karena ini caranya berbeda begitu. Gambarkan kutub tadi atau pol tadi dari kedua bidang yang Anda temukan, yang Anda plot di seronet begitu kan. Lalu putar transparan sehingga kedua kutub berada pada satu lingkaran besar. Jadi maksudnya posisi awal seperti ini rekan-rekan ya. Posisi awal seperti ini. Nah, tetapi sering berjalannya waktu atau kita putar kan. Kita putar. Nah, kita sesuaikan nih. Jadi titik pusat tetap di sini. Titik pusat tidak berubah, tidak akan pernah berubah. Jadi kalau baiknya Anda memutarnya ini kalau menggunakan kalkir, kalian tusuk jarumnya di tengah sini. Baru kalkirnya silakan digeser-geser agar tidak ada perubahan bentuk gitu. Oke, baik. Nah, singkat cerita seperti gambar yang C ya rekan-rekan ya. Jadi L dengan M itu level di satu kemiringan yang sama dan alhasil kita tarik ke bidangnya. Kita tarik bidangnya. Oke, kita tarik bidangnya. Nanti kita dapat bentukan sektifnya berapa. Nah, tetapi untuk mengukur untuk ini kan untuk mengukur bidang perpotongan, ini kita menggunakan tren dengan pelang seperti biasa ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Oke, ya jadi sebenarnya teman-teman harus fokus juga dengan apa yang ditanyakan pada soal. Oke, kita lanjut ke yang kedua, menentukan sudut antara dua bidang. Oke, jadi ketika kita memiliki satu bidang sesar dengan proyeksi tadi nih di sini nih, dan juga kita memiliki struktur garis dengan modelnya mungkin begini struktur garisnya. Nah, dia juga ingin bagaimana caranya kita menentukan sudut tersebut. Jadi kita bisa hitung seperti ini rekan-rekan. Jadi tentunya kita memiliki satu data
bidang perlapisannya atau bidang selektifnya, dan juga memiliki struktur garis begitu ya. Atau sebenarnya nggak perlu pakai struktur garis sih, karena kita menentukan sudut antara dua bidang, jadi kita menghitung dari dua bidang tersebut. Anggaplah bidang seperti ini ya, 50 is 80, kita langsung contoh masuk ke soal. Nah, bentukannya begini kan teman-teman ya, ini adalah yang 80 nih, ini adalah yang 50 begitu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita ketahui teman-teman semua, di sini ada polnya, di sini H, di sini I ya, di sini I. Oke, jadi silakan diputar kalkir Anda. Nah, tentunya hingga H dengan I ini berada pada posisi lengkungan yang sama. Seperti ini. Nah, sudut antara dua bilang tersebut kita hitung antara H dengan I-nya berapa. Kita hitung aja di sini kan ada bisa 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Silakan disesuaikan dengan rekan-rekan ya. Nah, itu bagaimana ini untuk menentukan sudut antara dua bidang. Oke, rekan-rekan mohon fokus. Jadi karena ini akan sangat berpengaruh, akan menjadi landasan awal untuk melakukan analisis sesar, analisis serendet pada sesar, yang nanti akan kita bahas di 3 pertemuan, di 3 modul ke depan. Fokus, jadi tadi di sini kita bisa menentukan kedudukan perpotongan dua buah bidang, perpotongannya ya, struktur garis. Nah, di sini menentukan sudut antar dua bidang. Lalu di sini yang tahap selanjutnya menentukan sudut antara garis dan bidang begitu ya. Jadi ada struktur garis dan ada struktur bidang begitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita coba telah sama-sama. Jadi sudut tersebut dibentuk oleh garis dan proyeksi ortografi garis tersebut pada bidang. Nah, kita ketahui memiliki sudut bidang dengan kedudukan 90 derajat is 45 derajat south. Nah, seperti gambar ini ya, gambar BCD di sini. Di sini BCD dengan polnya A di situ ya. Dengan polnya P. Oke, lalu dia titik A, dia atau struktur garisnya dia memiliki azimut 47, trend 47 maksudnya dengan pelangnya 45. Berarti ketika kita lalui proses yang di awal sudah dijelaskan, maka dia akan menemukan A-nya di sini. Ada titik P dan titik A. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lakukan hal yang sama rekan-rekan. Jadi kita proyeksikan, kita putar dulu di mana titik P dan titik A itu akan membentuk satu jalur yang sama ya, seperti ini. Jadi nanti digambarkan. Nah, di situ kita bisa mengetahui bidang perpotongannya atau bidang bantu untuk struktur garis P dan struktur garis A. Oke. Lalu proyeksi garis tersebut pada bidang BCD adalah perpotongan bidang yang memuat P dengan A. Oke. Dengan bidang BCD tersebut yaitu garis ON. Sudut yang didapat adalah 56 derajat. Nah, dari mana 56 derajat? Tentunya kita hitung rekan-rekan semua dari bagian bawah gitu ya. Baik, sudut yang ditemukan atau yang didapat itu bisa kita hitung dari bawah ya tadi ya, seperti yang dikatakan dari bawah dari N menuju ke A ya. N ini apa Pak? N ini adalah perpotongan. Titik perpotongan dari bidang yang tadi dibuat ya, ketika P dengan A itu sudah level garisnya, kita tarik garisnya. Nah, lalu nanti akan ada perpotongan pasti dengan bidang sebelumnya. Nah, titik bidang tersebut itu kita sebut N dengan arah ke A-nya itu ya sekitar 56 derajat ya. Jadi kalau bisa kita hitung ya pelan-pelan jadi 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, ini rekan-rekan pastikan ya memahami caranya saja dulu. Begitu kan? Atau ketika teman-teman dikasih kertas kalkir dan suruh memplot dengan membaca slide saya. Slide ini kan di-share ya nanti ya. Diinfokan oleh
asisten gitu ya. Nah, setidaknya teman-teman mengerti prosedurnya karena ini akan sangat berpengaruh sekali untuk kita melakukan analisis kinematik dan analisis dinamik dari sebuah sesar maupun kekar, ini rekan-rekan ya, dan lipatan juga gitu. Jadi silakan dipahami dengan baik. Oke, ini menentukan sudut antara garis dengan bidang. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, menentukan garis bagi sudut antar dua garis. Oh ya, berarti kan ada garis, menentukan sebuah garis pada sudut antara dua garis. Berarti kalau kita berbicara garis, berarti kita berbicara sesuatu titik ya. Kita berbicara titik. Nah, diketahui adalah OA dia memiliki N 80 derajat is dengan pelang 20, lalu OB 45 trennya dengan dip dengan pelangnya 60 begitu ya. Oke, nah silakan diplot dulu A-nya di mana, B-nya di mana begitu ya. Nah, ketika sudah diplot, kita lakukan hal yang sama juga. Kita kita drag atau kita geser kalkir kita hingga B dengan A ini bisa mencapai satu level gitu. Nah, setelah itu kita tandai itu. Nah, ya, kita tandai di sini. Oke. Nah, tentu dari sini kan kita sudah punya garis nih. Nah, kita bisa menghitung teman-teman semua. Jadi jarak dari A ke B itu berapa sih? Kita hitung ya, misalkan ada di sini nih. Berarti ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, A ke B itu memiliki nilai 80 ya. Berarti itu belum dikatakan sudut tumpul teman-teman ya. Ini merupakan masih bidang sudut lancip dan tentunya nanti di satu sisi yang lain itu memiliki ada bidang dari sudut tumpulnya gitu. Nah, A dengan B karena 80 berarti kita cari 40-nya. Nah, 40 kira-kira sekitar sini ya. Dan ini adalah simbol garis C di sini. Kita tandai C di sini, lalu di bagian tumpulnya bisa 90 derajat daripada C. 90 derajat daripada C, bisa ke atas bisa ke bawah, nanti akan sama aja karena dia berputar kan. Nah, nanti ditemui huruf D di sini. Ini bagian tumpul, ini bagian lancip. Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita melakukan analisis dinamik yang nantinya menghitung ada stress atau ya sigma 1, sigma 2, sigma 3 seperti itu. Oke, jadi teman-teman pastikan paham ya untuk ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia menentukan bidang bagi sudut antar dua bidang. Jadi, bagaimana kita menghasilkan bidang yang baru ya? Bagi sudut antara dua bidang. Oke, ada datanya bidang N170, N65 berarti dia gambarannya hampir begini ya. Oke, N170 65 berarti kan begini 170. Oke. SW sini. Oke, ini dia punya plotting berarti. Ini di sini ya. Ini ada ada plottingnya. F di sini ya. Lalu nanti ada lagi N90 is 40N misalkan ya. Berarti kan di sini garisnya 40N begini. Mungkin seperti ini. Nah, begitu ya, seperti gambar yang ini nih. Nah, udah. Tentunya ketika kita memiliki dua bidang tersebut, dia pasti akan memiliki perpotongan ya. Satu dengan yang lainnya pasti akan ada bagian perpotongannya. Nah, tentu jadi prosedurnya sama dengan menghitung tren dengan pelang ya di bagian awal dan di bagian pekan sebelumnya. Jadi dari perpotongan ini kita sebut B. Nah, kita tarik dari titik pusatnya ya, perpotongannya tadi. Jadi kita sebut sebagai OB. Nah, OB di sini. Nah, kita beralih ke gambar yang di bawah nih, OB di sini. Nah, dari sini kita buat bidangnya. Kita buat bidangnya. Jadi bidang perpotongan. Jadi dari B ini kita tarik 90 derajat teman-teman semua. 10, 20, 30 sampai 90 di sini. Nah, nanti Anda gambarkan di sini. Nah, Anda gambarkan.
Anda gambarkan garis ini. Dan ini kemungkinan besar juga akan memotong polarnya ya, memotong kutubnya dari dari yang teman-teman buat juga di situ. Ada H dengan F ya. Kalian di sini akan ada garisnya di sini. Nah, sebenarnya N ini merupakan titik tengahnya kan. Sebagai titik tengahnya begitu. Nah, singkat cerita ini kan merupakan sudut lancip berarti N-nya di sini. Nanti mungkin bisa kita teruskan X atau Z atau apa di bagian sudut tumpulnya. Oke, baik. Oke, itu merupakan penyelesaian-penyelesaiannya ya. Jadi kita lanjutkan ke soal latihan. Sebenarnya bukan soal latihan juga. Ini nanti silakan disesuaikan ya dengan asisten. Jadi ada beberapa soal. Nah, tentunya yang tadi kita lakukan teman-teman itu menggunakan Smith ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ini menggunakan Smith. Ini menggunakan Smith ya. Tuh, saya rasa Smith ya. Ini menggunakan Smith saya rasa karena tengahnya itu nggak terlalu rapat begitu. Jadi silakan rekan-rekan nanti sesuaikan. Dan selamat dikerjakan ya soalnya. Dan pastikan teman-teman ini walaupun simple, walaupun sebentar videonya ya. Tapi ini merupakan jembatan dari modul sebelumnya menuju ke modul 6 yang merupakan inti dari praktikum. 6, 7, 8 itu merupakan modul inti praktikum teman-teman semua. Jadi diharapkan bisa fokus di sana dan bisa mengikuti ya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ke asisten. Oke, baik, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan modul kelima. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih ada beberapa hal yang salah. Mohon dikoreksi dan apabila ada statement yang kurang tepat tolong disampaikan agar saya bisa meralat dan juga kita bisa tahu hal yang benarnya itu apa. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.